Saudara, bicara soal Presiden terpilih Prabowo Subianto sampai 2 kali menyebut demokrasi Indonesia melelahkan dan mahal. Meski menurutnya demokrasi merupakan sistem politik terbaik di Indonesia. Apa yang membuat Prabowo menyebut demokrasi ini melelahkan? Kami akan bahas bersama juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, dan nanti akan bergabung Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Bung Dhanil, selamat malam. Selamat malam Mbak Priska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dhanil, kalau kita lihat pernyataan Pak Prabowo 2 kali menyebut demokrasi ini melelahkan, ini apa yang jadi dasar pemikiran utama meskipun Pak Prabowo bilang bahwa ini adalah tetap sistem terbaik yang kita jalani? Pertama Mbak Priska, ini sekali lagi saya ingin menyatakan bahwasannya ada pemahaman yang baik dari Pak Prabowo terkait dengan demokrasi dan pentingnya demokrasi, serta peta jalan Indonesia ke depan 5 tahun, 5 tahun ke depan, yaitu penyempurnaan dan perbaikan demokrasi. Kenapa saya sebut begitu? Karena memang Pak Prabowo sadar betul bahwasannya pilihan terbaik pada saat ini itu adalah demokrasi. Ya. Namun tentu ada kelemahan dari praktek demokrasi kita. Pak Prabowo sering menggunakan istilah 3 hal tadi, Ya. yakni tiring, melelahkan, kemudian costly, mahal, Ya. kemudian messy, berantakan. Tiga kata tersebut itu menunjukkan bahwasannya secara prosedural dan teknis proses pemilu kita terutama karena dikecilkan dalam bentuk proses pemilu kita ya memang costly, tiring, kemudian messy. Ya. Dan itu yang kemudian harus membuka jalan perbaikan-perbaikan terhadap prosedural demokrasi kita. Di satu sisi, di sisi lain memang di tengah banyaknya kekurangan-kekurangan dari demokrasi kita, maka pilihan terbaik pada saat ini ya tetap demokrasi itu sendiri, dan cara kita untuk mempertahankan demokrasi kita itu ya terus memperbaikinya satu persatu, Oke. perlahan dan seterusnya. Nah, perbaikannya itu mulai dari mana? Kalau dari konsepnya Pak Prabowo berkali-kali bilang bahwa ini hazardous, tiresome, and messy, seperti yang tadi Ya, Bung Dhanil sampaikan. pertama dari sisi prosedural ya, secara spesifik tadi Pak Prabowo sebenarnya bicara tentang prosedural pemilu. Kita dengan negara yang sangat besar, kemudian prosedural pemilu kita itu relatif costly, sangat mahal. Money politik tinggi sekali. Tadi misalnya Kompas menggambarkan biaya Nyalek untuk begitu ya. caleg. Bahkan biaya yang ditampilkan oleh Kompas itu sangat rendah. Mhm. Seorang anggota DPR RI itu bisa mengeluarkan 20 sampai dengan 30 miliar loh untuk maju menjadi DPR, dan itu belum tentu jadi juga. Kenapa? Karena banyaknya praktek money politik apa yang masif. Nah, itu yang kemudian disebutkan oleh Pak Prabowo costly. Nah, kemudian Messi ya memang kemudian karena kompleksitas pelaksanaan pemilu kita dengan negara yang sangat besar, dari kepulauan yang banyak, kemudian jumlah penduduk yang banyak, itu menuntut kita lebih telaten membangun prosedural pemilu yang lebih baik. Jadi sehingga menghindari proses-proses yang berantakan. Artinya kita harus menuju manajerial kepemiluan yang lebih sophisticated, lebih maju begitu. Kemudian Oke. kemudian tadilah yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana menekan praktek money politik. Makanya kemudian Pak Prabowo berulang kali mengusulkan ke depan harus ada yang lebih berani, misalnya partai-partai politik kita itu dibiayai. Kemudian dengan proses pengawasan yang ketat seperti yang dipraktekkan oleh banyak negara di dunia. Oke, Bung Usman sudah bergabung juga. Selamat malam, Eh, Mas Usman. Oh, malam, malam. Halo Bung Daniel. Halo, Mas. Nah, Mas Usman, kalau tadi ada catatan dari Bung Dhanil bahwa Pak Prabowo setuju bahwa memang demokrasi adalah sistem yang tidak ada alternatifnya. Tapi di sisi lain juga ada sejumlah kekurangan, money politics misalnya, messy dalam pelaksanaannya, termasuk juga high cost, dan juga bagaimana harus ada manajerial kepemiluan yang lebih baik ke depannya. Bagaimana kalau Bung Usman lihat ini? Ya, terima kasih. Saya kira untuk menjelaskan demokrasi yang melelahkan
karena faktor money politik tentu tidak tepat ya, karena bagaimanapun juga apa yang tengah kita ingin jalankan dalam sistem demokrasi dengan apa yang pada praktiknya terjadi sebagai money politik tentu dua hal yang berbeda. Ada banyak negara yang memiliki sistem demokrasi tapi nyaris tanpa ada money politik gitu. Dan itu saya kira bisa jadi pembelajaran buat Indonesia. Tentu saja kita perlu terus memperbaiki sistem kepemiluan kita agar mengecilkan setiap kali ada potensi terjadinya money politik gitu ya. Tetapi sebenarnya kelebihan dari sistem demokrasi itu adalah partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan partisipasi yang sangat luas sebenarnya justru memudahkan para pengambil kebijakan termasuk juga misalnya presiden, wakil presiden, atau para menteri di dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya memang untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan masyarakat, dan seterusnya. Jadi saya kira pernyataan-pernyataan semacam itu mungkin perlu diberi penjelasan lebih jauh, dan saya percaya bahwa money politik itu bukan bagian dari sistem demokrasi, itu adalah praktik yang memang sama seperti di dalam sistem hukum kan, sistem hukum ada jual beli perkara, ada suap menyuap gitu. Tapi kan suap menyuap dan jual beli perkara itu bukan bagian dari sistem hukum. Ya, tapi itu ada penyimpangan begitu ya? Penyimpangan itu yang saya kira harusnya kita bisa bedakan kira-kira gitu. Kalau tadi yang jadi esensi demokrasi menurut Bung Usman adalah soal partisipasi masyarakat. Bung Daniel, yang juga harus diluruskan tentu saja apakah dengan pernyataan Pak Prabowo yang demokrasi melelahkan, ini bisa berpotensi meniadakan partisipasi masyarakat, artinya dengan sistem pemilu langsung, itu kan yang kita dengar juga di media sosial jadi pertanyaan. Bagaimana meluruskan ini Bung Daniel? Justru dengan pernyataan Pak Prabowo itu memperluas partisipasi masyarakat yang lebih berkualitas, Mbak Priska. Kenapa? Karena Pak Prabowo menjabarkan apa kekurangan, apa ekses dari tadilah sebut penyimpangan yang terjadi di demokrasi kita pada hari ini. Nah, oleh sebab itu concern Pak Prabowo bagaimana ke depan partisipasi masyarakat yang menjadi substansi dari demokrasi tadi itu lebih berkualitas. Salah satunya apa? Menegasikan atau menghilangkan money politik. Bagaimana caranya? Tentu itu yang akan kita kerjakan bersama-sama. Kita pikirkan bersama-sama. Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang kali pada saat kampanye, misalnya ada alternatif bagaimana partai politik itu dibiayai oleh negara, namun diawasi dengan ketat pertanggungjawabannya. Ada hukuman terkait dengan penggunaan uang negara apabila kemudian tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan kemudian bagaimana supaya praktek-praktek kepemiluan kita lebih baik manajemennya dan sebagainya. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo paham betul ini peta kondisi kita dan kita harus perbaiki agar partisipasi masyarakat tersebut makin berkualitas. Nah, masukan dari Bung Usman tentu ini dinantikan juga oleh Pak Prabowo, seperti tadi kata Bung Daniel, harus ada masukan juga dari masyarakat. Nah, bicara soal evaluasi, soal kita katakanlah di existing development of demokrasi, perkembangan demokrasi saat ini, dengan tadi ada sejumlah penyimpangan yang terjadi, dari mana kita bisa memperbaikinya, Bung Usman? Ya, kalau untuk partai politik, memang ada keperluan untuk pendanaan partai politik ya. Bagaimanapun juga sejak tahun 50-an, 60-an itu studi-studi tentang partai politik dari Katz and Meyer, atau di Indonesia Kuscrido Ambardi, dan juga lembaga seperti Indonesian Corruption Watch melihat ada problem dalam kemandirian partai politik. Seringkali partai-partai politik sulit untuk mengambil peran-peran yang optimal, termasuk mengkritisi atau mengawasi jalannya pemerintahan, karena bergantung pada sumber-sumber pendanaan di luar dari pendanaan yang bisa dibenarkan. Idealnya partai-partai politik mendapatkan dana dari iuran-iuran para anggotanya, seperti dulu tahun mungkin 50-an, 40-an itu kan partai-partai politik di dunia memiliki pendanaan mandiri dari anggota-anggotanya. Tetapi memang sejak tahun 60-an mungkin sudah tidak ada lagi, sedikit sekali yang benar-benar memiliki kemandirian pendanaan. Nah, Presiden Abdurrahman Wahid
tahun 99 memberikan subsidi kepada partai-partai politik. Tapi pada tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi subsidi-subsidi partai, subsidi dana partai politik. Akibatnya banyak pimpinan partai politik, pejabat partai politik yang mencari sumber-sumber dana dan terjebak ke dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, problem itu sebenarnya lebih merupakan korupsi yang sistemik, korupsi di sektor politik, bukan lagi problem money politik sebagaimana yang kita ingin bicarakan di tingkat masyarakat gitu. Saya kira itu soal yang berbeda. Tapi saya setuju soal pendanaan partai politik atau subsidi partai politik. Hanya kalau misalnya yang dimaksud dengan katakanlah memperbaiki ongkos politik demokrasi yang mahal dengan menghapuskan pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui katakanlah wakil-wakil partai politik di DPR MPR, dengan situasi sekarang saya khawatir hanya memindahkan problem money politik dari bawah ke tingkat atas gitu. Oke. Jadi dipastikan bahwa bukan itu solusinya ya, Bung Daniel ya, seperti yang dikhawatirkan tadi. Jadi menghapuskan pemilihan langsung bukan ke sana. Ya, yang jelas kan apa tadi kualitas partisipasi publik ingin didorong terus meningkat kualitasnya. Itu poin terpenting yang ingin dihadirkan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian kedua tentu tadi meminimalisir praktek-praktek money politik di tingkat apa grassroots yang dilakukan ya tentu para elit politik. Nah, di sisi lain juga menjadi perhatian Pak Prabowo kan tadi disebutkan oleh Mas Usman bagaimana kemudian partai politik itu bisa lebih akuntabel dan transparan dalam hal tadi pembiayaan partai politik. Oleh sebab itulah kemudian ada subsidi dari negara terkait dengan pembiayaan partai politik. Nah, tapi dengan konsekuensi tadi pengawasan yang sangat ketat. Ini akan sangat membantu meminimalisir praktek-praktek korupsi politik yang harus kami akui itu terjadi selama ini, dan itu jadi koreksi kita tentu di partai politik, kemudian di pemerintahan dan sebagainya. Dan Pak Prabowo itu sangat concern ketika bicara hal-hal seperti itu, Mbak Friska. Korupsi, penyimpangan, money politics dan sebagainya ini harus dituntaskan. Jadi PR berat untuk bisa memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai pada marwahnya, the way it should be. Terima kasih banyak Bung Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Terima kasih juga Bung Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Terima kasih, selamat malam.